Coba kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR itu urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, DPR dibungkam. DPR tuh nggak ngomong. DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008 minta supaya koruptor itu dimiskinkan, nggak pernah ada cerita rapat di situ, nggak pernah ada cerita sidang di situ. Jadi yang dibicarakan di DPR itu apa? Ketika Gibran mau naik, ketika Kaesang mau naik. Jadi yang dibicarakan itu RUU TNI, RUU polisi, RUU penyiaran. Saya mau nanya, kelompok masyarakat mana yang minta supaya dibatasi para influencer tidak boleh memberitakan ke masyarakat? Saya harusnya DPR itu mengolah sesuatu yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi dari rakyat macam apa dan tunjukkan rakyat mana yang minta supaya para influencer tidak boleh memberitakan sesuatu di kanal-kanal mereka. Gak ada, tapi mereka bikin rapat itu. Penjilat adalah musuh dalam selimut. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk menusukmu dari belakang. Mereka seperti lintah yang menghisap darahmu. Mereka adalah racun. Aku tidak ingin menjadi mangsa mereka. Aku lebih suka berdiri sendiri. Walaupun aku harus menghadapi kehidupan dunia yang keras ini dengan sendirian. Inilah pernyataan Kepala Operasi Papua Merdeka. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Benny Wenda, pemimpin separatis Papua Merdeka, sekarang angkat bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tidak usah merdeka, begitulah kira-kiranya. Nah ini persis, KDM itu pasti tidak kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Setuju nggak kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan? Ya, itu benar kata Gus Dur, suatu saat ada orang Sunda yang akan menjadi presiden. Belum lagi hitungan Jayabaya. Ya mudah-mudahan. Cuman tantangannya ada pro dan kontra, bahkan ada peperangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda katanya. Yang setuju, ya silakan komen dan acungkan telunjuk Anda kalau yang setuju. Saya mah setuju baik atuh orang Sunda jadi presiden mah gitu kan. Mudah-mudahan adil, makmur dan sejahtera. Aya pernyataan anu manohok ti ketua atau pimpinan organisasi Papua Merdeka nyaeta Benny Wenda. Cenah pernyataan itu seperti kieu. Mungkin kalau presidennya adalah KDM, Papua sudah tidak perlu lagi untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Nah, pernyataan itu seperti itu. Urang banyak salaku warga Jawa Baratnya bangga boga pamimpin anu efekna bisa nepi ka Papua seperti itu. Bahkan hal-hal anu memang selama ieu teh bisa dipecahkan, contohnya seperti Papua teh hayang merdeka wae, mungkin akan bisa selesai hanya dengan melihat sosok seorang pemimpin yang amanah, adil, mengayomi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu juga harapan masyarakat Jawa Barat anu geus kacapai, orang anu boga pamimpin anu adil seperti itu. Mungkin harapan orang Papua oge sarua hayang boga pamimpin seperti itu. Nah, artinya selama ieu meureunnan kunaon mata Papua hayang pindah atau hayang misah di Indonesia teh karena adanya ketidakadilan. Mungkin yang ketidakadilan namanya pikirkeun sorangan mungkin karena Papua merasa punya sumber daya alam anu sangat melimpah, terus diolah ke pemerintah, dikelola ke pemerintah, tapi feedbacknya mungkin itu sesuai jeung kahayang masyarakat Papua. Feedback pembangunan ke Papua itu sesuai jeung kahayang masyarakat Papua. Pembangunan hanya loba di daerah Jakarta mungkin jeung di daerah Pulau Jawa. Nah seperti itu meureunna tah kebanggaan orang sebagai warga Jawa Barat karena pamimpin orang teh naon efeknya geus nepi ka Papua. Jawa Barat istimewa, mangprang, nggak ada obat. Aku Papua, aku Indonesia. Deddy Mulyadi tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan disebut dalam konteks separatisme Papua. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya dianggap adil, mungkin itu karena saya tahu rasanya jadi orang biasa." Kalimat sederhana itu justru makin membakar simpati publik. Saat ditanya soal kemungkinan terlibat dalam urusan Papua, "Kalau saya diminta membantu, saya siap. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bersama rakyat saya di Jawa Barat," ujarnya. Di balik kesederhanaannya, publik mulai membaca keistimewaan. Deddy tidak pernah mencari panggung, tapi justru panggung yang datang mencarinya. Di sisi lain, kelompok elit politik mulai gelisah. Mereka khawatir bahwa Deddy akan menjadi tokoh yang tidak bisa dikendalikan, apalagi jika arus simpati terus membesar.
Beberapa mulai mencoba menggiring opini bahwa pernyataan Benny Wenda adalah bagian dari permainan internasional untuk memecah NKRI. Namun narasi itu tak cukup kuat membendung gelombang harapan rakyat yang telah muak dengan kepalsuan. Di malam hari, Dedi menulis di akun media sosialnya, kalau keadilan hadir di semua pelosok negeri, Papua tidak perlu pergi. Saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Postingan itu disukai jutaan orang, dibagikan puluhan ribu kali, dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai ruang digital. Di Jayapura, Manokwari, hingga Merauke, suara-suara baru mulai terdengar. Kaum muda Papua yang selama ini skeptis terhadap pemerintah pusat, mulai membuka diri. Kalau benar ada pemimpin seperti Dedi Mulyadi, mungkin kita bisa berharap lagi, kata seorang aktivis muda di Universitas Cendrawasih. Diskusi terbuka mulai digelar, bukan lagi soal kemerdekaan, tetapi soal siapa yang bisa memimpin dengan hati. Tokoh-tokoh adat dan gereja menggelar pertemuan informal untuk merespons pernyataan Benny Wenda. Sosok Dedi Mulyadi menjadi simbol bahwa pemimpin bisa hadir tanpa membedakan siapa dan dari mana. Media lokal di Papua juga mulai menyoroti perubahan narasi ini. Banyak artikel muncul dengan tajuk, Harapan Baru dari Tanah Sunda, dan Jika Jakarta Mau Mendengar. Anak-anak muda Papua membuat mural wajah Dedi di dinding kota dengan tulisan, Kami tidak ingin merdeka, kami ingin didengar. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, aku Indonesia. Kami orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima semua. Bahkan Danau-Otsus itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah. Jangan kayak kita hidup berbeda sama-sama. Kita bisa dalam kebinekaan. Tapi kalau selalu orang tendensi sama kami bahwa separatis, terus pakai hal itu untuk mendiskreditkan kita, menjajah kita, mengeliminasikan kita, itu tidak bagus. Tidak bagus. Saya orang pribumi. Saya lihat Prabowo itu tidak bagus dalam penyelesaian persoalan Papua. Dia pakai sistem militer. Prabowo bilang begini. Saya bicara dengan logat Papua. Prabowo bilang itu persoalan Papua itu persoalan separatis. Oh, separatisme di Inggris itu Irlandia Utara dengan Skotlandia itu bisa diatur. Itu ada tawaran politik. Nah, tawaran politik seperti apa? Jangan lihat tawaran politik itu dengan muncul senjata. Tidak usah, jangan. Jadi jangan Prabowo lihat hal itu sebagai persoalan separatis. Tidak usah. Jangan. Kami orang Papua ini mencintai republik ini. Hanya republik ini yang tidak mencintai kita. Itu. Orang Papua nih. Tidak usah itu yang kenapa saya mau lihat Anies itu. Saya mau bicara dengan dia. Oke, siap. Bicara dengan dia. Bicara jujur. Di samping kiri dan kanan saya, ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa, kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang sudah kuliah di Unpad ya. Sudah ada di Unpad, sudah ada di UPI, dan ini mereka juga nanti kuliah di ITB, di UI, di UGM, di mana saja, sehingga menjadi orang-orang yang mampu mengelola tanah Papua dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermalam, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Dan Pak Wali Kota Jayapura mungkin hari ini sudah selesai masa jabatannya, pernah memberi hadiah pada grup musik MK9. Ingat betul, saya 50 juta dikasih grup musik sebagai rasa hormat terhadap lagu Surga di Tanah Papua. Lagu ini adalah lagu kecintaan bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersaudara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hijau gunung, kabut putih, bersujud birunya langit, telaga di laut lepas, kelok lembah hulu sungai, bertapa di rimba raya. Malam indah
kulampaui, berlari menjemput mimpi, embun menjemput mentari, bertapa di belantara pagi di tanah Papua. Cantik Kasuari bernyanyi, cendrawasih lembah sunyi, melukis garis takdirmu. Berkampung khatulistiwa, garis hidup Nusantara. Kau jaga nafas dunia, amat tak pernah disapa. Papua adalah tanah India, tanah yang harus kita jaga bersama. Papua adalah saudara kita, sahabat kita, kekasih kebangsaan kita. Mari terus bersama menjaga negeri ini. Kita adalah saudara. Menceri, mengguncang langit, terbang lepas di angkasa, memeluk indahnya senja. Surga di tanah Papua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.